Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu, kaum muslimin dan muslimat, jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji serta syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan limpahan nikmat dan karunia-Nya kepada kita nan basamu. Alhamdulillah, berkat nikmat dan karunia Allah kita masih bisa melangkahkan kaki dan mengayunkan tangan kita, mulai dari rumah kita masing-masing sampai ke surau untuk melaksanakan ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat dan salam kita mohonkan kepada Allah, semoga disampaikan kepada arwah junjungan kita Nabi besar Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umat manusia dari zaman jahiliyah kepada zaman Islamiyah seperti yang kita rasakan sampai saat ini. Baik bapak-bapak, ibu jamaah yang dimuliakan Allah, memang banyak keistimewaan yang Allah berikan kepada bulan Ramadan, dan kita mengamalkan, mengarajukan ibadah di bulan Ramadan pun akan mendapat pahala yang berlipat ganda. Salah satunya adalah kita yang hadir dalam majlis-majlis ilmu, kita yang pai ke surau, insyaallah kaki nan kita langkahkan, tangan nan kita ayunkan, itu adalah akan mengantarkan awak untuk bisa sampai ke surga Allah. Maka kata Nabi, man salaka tariqan yatlubu fihi ilma salakallahu bihi tariqan min turqil jannah. Siapa yang melangkahkan kakinya menuju jalan untuk menuntut ilmu, kata Nabi, sianan kakinya nyelangkahan, nyogarian kakinya, nyobawa berjalan untuk pergi ke majlis ilmu, untuk beraja, untuk mengaji, untuk mengulang-ulang kaji, akan kemudian diberikan Allah jalan, digerakkan oleh Allah kakinya itu tadi untuk menuju surga. Jadi kaki awak sampai ke surau ko, iko adalah kaki yang akan membawa ke surga nanti. Berarti tidak ada nan sisio dah, tidak ada nan mubazir dah. Dia ugi wanawa suaya orang lama lalu bakal karuai. Awak pagi lama langkah lah pai ke surau. Oh nak dugi dah. Urang na lalu nugi ni. Awak na mengari. Alhamdulillah, itu adalah cerminan, gambaran kita akan menuju surga Allah. Karena kaki salangkah je, kaki yang kita langkahan menuju surau, katampe wak mengaji, tampe wak beribadah, menuntut ilmu, itu kasadonya tercatat
Lalu kemudian dihitung itu sebagai langkah yang bernilai ibadah. Dan langkah itulah yang akan membawa awak ke surga. Jadi mengkue kalau apai ke surau berarti awak mempersiapkan diri awak untuk apai ke surga. Karena memang nanti kaki kau akan menjadi saksi, tangan awak akan mengecek. Ndak masuk nanti ledo muncul nama ngecek lagi, muncul lah kena jahit, muncul lah kena kunci. Tangan nama ngecek, bayanglah tu bah tangan mengecek kilo tangan. Atau film kartun, muncul ngecek, tangannya nama ngecek. Mengengari tangan ego, keluar suara. Ayo, kalau muncul di dunia, kau bisa nama ngicu orang. Dikicu ya jun dua, dikicu laki je bini dikicu orang kampung kecenya lah santiang. Ayo kicu orang, nak tu ada yang kicu aja. Yukhadi'un Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Mereka mengicu Allah kece, mengicu orang beriman kece, bukan mengicu Allah, bukan mengicu orang beriman, tetapi mereka nak mengicu diri mereka sendiri. Sangkonya mengicu Allah, sangkonya mengicu orang beriman, nyolupo nan sabana-bana nyona mengicu diri sendiri. Kalau awak kecewa mengicu Allah, nah nampak ada Allah. Awak kan tertutui ditampik nan nak dorang menceliak. Contoh ada kotak surau, nak dorang celiak orang jalan tertutui sedih mah je. Hari lapis sekali. Kecil lah kerja orang, kecian dia je orang mah. Padahal sabana mereka mengicu diri mereka sendiri wa ma yashurun, tapi nyona ingin. Itu namanya lupue disangkue lata kijuh orang kasadoe. Secara lahir mungkin dalam pikirannya nyola mengicu orang, tapi nasabana nyona mengicu diri sendiri. Lah kalau di dunia ya bisa orang dikicuah, bisa orang dia luar, bisa orang dia tua-tua. Tetapi hakikatnya ndak ada gunanya, ndak ada untung-untungnya dah nang kau ugi awak surang. Jadi mangkonyo nanti al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada suatu hari, pada satu masa di mana muncul ndak bisa le mengecek. Muncul lah batutui, muncul lah bajai, muncul lah kena plester. Lah kena lem muncul lah. Nak mengecek je nak bisa mengari bibi aku balai. Kano lah dikunci. Lah dia gel lah bajai je lah. Apa kan mengangu lah. Nyo kan mengecek kan bisa mengangu muncul ku ala peh. Bisa mengari lidah keluar lah kata-kata. Bisa kicuhan diputar balikkan fakta kok. Ayo nak buat salah dibaliknya orang lo nanya salahan. Kan ada dulu tu. Nyonya salah, orang lo dia hari-hari bentuk orang lo salah. Itu sama hidup di dunia masih ada kesempatan seperti itu. Untuk mengicu-ngicu itu adalah nama kado cerita kasusnya Pak Polisi nama nembak anak buah hanya buat seniwara nak do tembak do anunya saya dek karena iko mah itu mah ada segala macam lah. Di dunia bisa, tapi nanti di akhirat tidak ada yang bisa. Nah, jadi poinnya adalah siapa yang melangkahkan kakinya berjalan untuk menuntut ilmu, untuk belajar, untuk mengaji, maka Allah akan berikan jalan, Allah akan gerakkan langkahnya jalan menuju surga. Torikan min turukil jannah, jalan menuju jalan surga. Jadi kaki awak ini gua, nawa langkah gua, kuku jalan ke surga.
Nah, lalu kemudian dikatakan oleh Rasul, wa innal malaikata la tad'u ajhiyataha. Allah, malaikat Allah meletakkan sayapnya kepada li talibil ilmi ridwan bima yasna'u. Sayap malaikat awak nak berjalan dari rumah awak menuju untuk mengaji, ke surau menuntut ilmu, mau ulang kaji, itu akan dikambangi sayap edek para malaikat Allah, ternaungi awak, terlindungi awak. Mungkin awak kena hujan, mungkin awak kena panas, mungkin awak kedinginan, tetapi hakikatnya adalah awak dinaungi, dilindungi oleh malaikat dengan sayapnya. Karena apa? Begitu dihargainya li talibil ilmi. Sayap tu menaungi orang nak menuntut ilmu. Ba'amang kota katubana malaikat tu ridwan bima yasna'u. Malaikat senang, malaikat redha terhadap orang yang berusaha untuk tarikh mengaji. Takah tu bana pentingnya mengaji, takah tu bana pentingnya berilmu. Sehingga para malaikat Allah ikut serta. Ini nampak dewa tadi kau? Li taraso dewa ada malaikat yang menaungi awak. Li ada biasa set celek sok kidai tadi. Nampak deh. Padahal malaikat tu mengambang sayap itu. Terlindungi awak dia, ternaungi awak dia tu. Meskipun awak nak tahu, nak taraso awak, tapi malaikat menaungi awak. Walaupun hari panas hangat, tetapi hakikatnya malaikat tetap menaungi awak. Walaupun hari hujan, basah juga awak deh. Iya basah. Tapi sifat hujan nama ini sifat hujan tentu membasahi. Nah, kalau nak kecil lo deh, hebat lo orang tu ya. Siapa tu ya? Etek tu nampak ikan suruh kapung duang, hujan banari ya. Nyunado basah badannya doce. Oh yang lain lo ilmu ke mah je. Nah, dituntut ilmu lalu di salo-salo hujan ekolah. Pakai payung. Jadi sayap malaikat itu tadi adalah memayungi awak, melindungi awak walaupun awak tetap basah kan hujan. Kalau lah tidak basah lo di hujan lah, aku lah alasan tiang lo gaji ke. Lah tinggi lah ilmu itu tu. Hebat lo aku cek dak dibakar jual iya je disiram jual pi je. Lihat dulu tekat tu ilmu itu. Karena dulu orang yang dibakar jual iya je. Dulu di kampung Ambo almarhum namanya Jinato namanya waktu kekenek itu SD di pepagarahnya orang dembaka juga dia aja dan siram jopi je menyiramnya jopi membakar juga dia akan lawa-lawan namanya ini balik-balian. Nah jadi makanya bersyukur awak insyaallah nak donan sia-sia nan malaikat Allah wa innal malaikata la tad'u ajhiyataha li talibil ilmi ridwan bima yasna'u. Saking sayangnya, saking senangnya malaikat terhadap orang yang menuntut ilmu, beliau akan selalu setia menemani awak, mendampingi awak, memberikan perlindungan, menaungi. Lah wa innal alima sesungguhnya para orang yang berilmu karena baraja mengaji la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ard. Orang yang mengaji, orang yang berilmu, orang yang baraja nan datang ke majlis ilmu akan dimohonkan ampunan oleh makhluk yang ada di langit dan makhluk yang ada di bumi. Cubalah tetong makhluk yang ada di langit. Berapa jumlah makhluk yang ada di langit? Ada matahari nang godang bonau. Dia tahu godang bonau. Kadang-kadang mana? Kalau bahasa orang Darik kan ada godang bonau.
Ada ulau di bandau ngelepau je. Itu nak kali lintau tu. Ada ulau di bandau. Ya, godang bonau. Godang ko gadang. Barang ada matahari. Lalu bulan, bintang, makhluk-makhluk Allah. Tadi para malaikat seluruhnya memohonkan ampunan terhadap kita yang lain mau ulang kaji. Lain disediakan waktu awal untuk mau ulang kaji, menginginkan diri bahawa hidup akan mati. Lalu beribadat dengan ilmu supaya awak tahu tata cara pelaksanaan ibadat. Bahawa ke ibadat kau diperintahkan. Jadi ndak awak je nak minta ampun dah awak terhadap diri awak minta ampun. Lalu kemudian makhluk yang ada di langit nyo memohonkan ampun Allah untuk awak. Takkah tu benar? Luar biasa kalau awak menyediakan waktu awak untuk mengulang kaji. Itu dan di langit itu. Wa man fil ard. Begitu juga makhluk yang ada di bumi kuat. Bara banyak caciang di bawah tanah tadi. Nan wak lewati tanah ko mendoa caciang tu. Ya Allah, ampunilah dosa si uni ko one ko ete ko anduang ko amak ko nan kaki nan langkahan menuju surau. Pai mau ulang kaji, mengaji ke majlis ilmu. Di doa tu dimohonkan ampunan. Tapi kalau orang nan karajonyo banyak membuat dosa, maksiat, bahasa awak memang balak je di bumi tu. Yo banyak menyumpah bumi ko. Dipijak tanah ni, pakai dia caciang ni. Angin ke caciang, angin ke caciang. Dek karena ada kaki orang nampak dosa melewati. Tetapi kalau orang yang lain terus melakukan ibadah, datang ke surau, menuntut ilmu, mengaji, satu kas ada makhluk Allah di bumi ku alai. Ada ulau, ada bot, kondiak. Istilahnya. Jadi seluruh makhluk yang ada di langit, seluruh makhluk yang ada di bumi, semuanya memohonkan ampunan kepada Allah. Nah, sampai awak selalu minta ampun. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Awak beristighfarlah, minta ampun ke Allah. Langit dan bumi, makhluk-makhluk Allah yang ada di langit, makhluk Allah yang ada di bumi, mereka pun memohonkan ampunan untuk awak. Baju ni itulah takatubana sayang Allah, sayang Nabi kepada orang yang lain mengaji. Nah, jadi malaikat lah. Kemudian nan ada di langit dan ada di bumi memohonkan ampunan. Wal haitani, sampai lawak fi jawfil ma, di tengah lawi atau di air. Lawi, dona lewat bandar sekolah tadi kau. Namanya lewat bandar kau tadi laman doa lo lawak. Ya Allah, lewat juo kejamatan ko sanang hati awak de. Bahagia lawak, mandoa lo lawak ada di dalam air. Di sabu yang mana di dalam hadis tu bahwa ikan-ikan pun ikut bergembira, bersenang hati, dan selalu memanjatkan doa kepada orang yang terus baraja. Jadi kalau Buya ringan-ringan selalu mengecian nyo dua pesan beliau nya, taruhlah baraja atau maja. Kalau walai baraja atau maja akan takana segala yang tidak lupa. Kalau walai baraja jemaja, indah akan lupa segala nan takana. Ya tu dah. Tiyo ni. Kalau walai baraja jemaja,
takana segala ni ndak lupa. Kalau li takana saya tu ndak lupa ya. Kalau nya ndak lupa tu nyo takana. Jadi untuk mengulang kaji ya disuruhlah baraja, disuruh maja, diulang kaji tadi. Dek karena dek karena betapa mulianya orang nalai maja atau nan baraja, orang nalai mengaji. Mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan lanjutan dari hadis kau dikatakan wa innal alima, sesungguhnya orang alim kuat afdalu minal abid, lebih baik daripada hamba yang beribadah. Orang yang berilmu, orang nalai bakaji, orang nalai baraja lebih hebat, lebih afdal, lebih baik daripada orang yang ahli ibadah tapi dia tidak berilmu. Membaik ibadah dia terus pagi, siang, petang, sore, tengah hari, petang, malam hari. Tapi ibadahnya tidak ada ilmu, tidak ada kaji. Itu lebih baik orang yang berilmu. Bahkan iblis di dalam suatu riwayat ini mencogok-cogok di luar masjid tu atau di luar surau dia cari tadi disapu dia Nabi Muhammad li abang masuk surau li ambo sagan je orang nak lalu tu aja masa korang lalu sagan dia yo ambo kamu goda orang nan rajin beribadah ko pinyo nak do berilmu do korang kamu goda aja tapi ambo hormat sagan malu ambo je orang nan berilmu kuat. Nah sarang lalu wajib. Orang yang berilmu lalu di surau bahasa wae gak sagan lah iblis deh, takwi iblis deh. Apalagi orang yang berilmu beribadah, yo bana kangi-angian iblis deh, angi kecil iblis kau panas deh. Kan yang iblis deh. Nah begitu dikatakan di dalam hadis Nabi. Wa innal alima afdalu minal abid. Inna fadlal alimi alal abidi. Sesungguhnya kelebihan ahli ilmu dibandingkan dengan ahli ibadah kafadlil qamari lailatal badri ala sairil kawakibi. Sama kelebihannya seperti kelebihan bulan di tengah malam purnama terhadap semua bintang-bintang yang ada. Kok bulan Pak? Bulannya bulan purnama di tengah malam. Itu yang cahayanya bersinar lebih dibandingkan bintang-bintang yang bertebaran banyak. Atak itulah kira-kira. Koko ayah kok kadang-kadang kok kilau mereka. Kok bulan di kiri-kiri liang bintang kelebihan bulan kok tadi di malam purnama lebih luar biasa dibandingkan bintang-bintang yang banyak. Takah tu umpamu takah tu perbandingannya, takah tu letak posisi orang berilmu dibandingkan orang yang beribadah tanpa ilmu. Berarti bahawa orang ibadah tanpa ilmu dekano kurang mengaji. Dicontohan. Makanya dikatakan oleh Nabi, wa innamal ulama warasatul anbiya. Sesungguhnya para ulama itu adalah penerima waris dari Nabi. Jadi pewaris Nabi itu adalah guru-guru awak, para alim ulama. Beliau yang menerima mandat warisan dari nabi-nabi Allah. Tuhan yang diterima warisannya. Dikatakan oleh Nabi, wa innamal ulama'u lam yuwarithu dinaran wala dirhaman. Para nabi-nabi Allah itu tidak mewariskan pitih, tidak mewariskan harta, baik itu dalam bentuk dinar maupun dalam bentuk dirham. Wa innama warasul ilma. Sesungguhnya mereka hanya mewariskan ilmu. Jadi guru awak para alim ulama itu mereka sebagai pewaris Nabi
Dan nabi-nabi Allah indak mewariskan haratu ke ulama doh. Ana diwariskannya ilmu. Kalau haratu nya bisa habis. Lihat 200 konan tahannya piti ke pegunungan tarin api Tapi kalau ilmu yang diwariskan semakin diajarkan, semakin dikembangkan, ilmu akan semakin bertambah. Kalau iya kok ada bagian saya nak tapi helai barana iya kini kau dua pak ada bagian kau orang cia tu helai abi coba ilmu tak kini kau ada sampai ilmu kini lihat dua abi lihat dua usah lihat dua sompeng nak bakambang na lain. Di kambang lo, di kambang lo, di kambang lo, kambang dari bertambah banyak Jadi makanya Nabi itu dia hanya mewariskan ilmu. Jadi makanya dikatakan taraktu fikum amraini ma in tamasaktum lam tadillu abada. Aku mewariskan, aku meninggalkan 2 pusaka kepadamu, kitab Allah dan sunnah Rasulullah. Aku meninggalkan 2 pusaka kepadamu. Sepanjang kamu berpegang teguh, berpedoman kepada warisan yang aku wariskan, yaitu Al-Quran dan sunnah, kamu tidak akan sasik salamu-lamu itu. Salamu-lamu tidak akan sasik itu. Kalau lagi beramal berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. InsyaAllah apapun perkembangan zaman, ba'ajo keadaannya, sepanjang masih berpedoman kepada Al-Quran dan hadis, maka kita insyaAllah terjaga, terjamin aman, indah, tersesat doh. Tapi kalau indah Al-Quran dan hadis dan dipedomani doh, tentu berpeluang awak tersesat. Allah awak tersesat, beko awak menyesatkan orang lain. Bara banyak dosa itu. Nah, jadi Nabi memang tidak meninggalkan warisan dalam bentuk harta, tidak dalam bentuk uang, tidak mewariskan pangkat dan jabatan. Karena nanti itu kasadonyo akan lenyap. Oh, dia pangkek kau masuk. Sedang wak lagi memaci yolah. Atau pasura hormat kawak dia kan wak sarang memaci. Tapi beko kalau lalape pangkek tu alai. Nak di bahasa purang dah ada dah. Kurang kadang-kadang yo ketika sedang pangkek malako sedoi. Kalau nak pangkek lewat lah jauh lah sebenarnya ada pangkek lah ni kawan mana jadi nak don abadi dah. Tapi kalau atas nama ilmu diturui kamajo dimajo kalau awak berilmu, kalau bakaji datang je murid. Sama seperti Nabi Khidir dek karenanya berilmu, ilmunya ilmu laduni, jo Nabi Musa mencari. Dek karena Nabi Musa pernah terucap di dalam dirinya bahwa inilah maraso hebat, lalu kemudian ditegur oleh Allah Ta'ala, disuruh baraja balik adu orang yang lebih hebat. Tidak boleh ilmu ku adalah orang berilmu ku sombong, itu tidak boleh. Jadi orang dan berilmu, kalau ada orang Minang kan disebutkan orang semakin tinggi ilmunya, inyo akan umpama seperti padi. Apa padi? Semakin nyo berisi, semakin nyo marundua, semakin nyo merendahkan hati ya semakin tawadu. Itu nan hakikatnya orang dan berilmu. Itu nan ulama. Tapi kalau ada orang yang berilmu hebat mangangulo mantok manongak lo mungkoi ke mungko kapaloe ongehe dan mantang-mantangnya berilmu, mantang-mantangnya santiang menjadi sombong. Bukan itu yang diinginkan. Orang yang disebut dengan ulama itu kata Allah, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Yang ulama itu adalah orang yang ketika dia berilmu,
dia semakin takut kepada Allah, semakin bertakwa dia kepada Allah. Itu na ulama. Tapi kalau berarti kan dulu orang berilmu sombong namanya. Aduh, bahkan tak mengamalkan ilmu ada tungkek Nabi Musa petak tak kahwa tak katonggak wa petak. Di masing-masing arah lo ada tertulis berbagai macam kalimat sampai kalimat. Salah satu kalimatnya itu adalah innal alima la ya'lamu la ya'malu bi ilmihi wa huwa iblis sawa. Ada orang alim yang berilmu tidak beramal dengan ilmunya, kemudian dia menjadi sombong, menjadi angkuh, ongas, itu adalah iblis. Gilo kaji ya. Kalau nang gilo kaji itu yo baala nama itu membuatnya tabaliat amperen macam. Kalau wak rajin mengaji yo mengaji itu dalam pikiran awak, tapi sampai membuat gilo lo deh. Mungkin kato-kato saja je. Kato-kato bisa jadi kadang-kadang yo cinta ke ilmu ko, bahasa orang wak yo menggilo itu kaji ko cemang. Tapi kalau orang gilo dek kaji itu kok istilah itu orang meleset ada. Meleset soal sase wallahu alam. Nah, jadi mangkonyo ladingian bahwasannya orang berilmu itu adalah orang yang semakin merunduk, semakin merendahkan hatinya, bukannya sombong, bukannya ongeh, tetapi adalah selalu merasakan bahwa dia punya kekurangan. Ndak ada nang sempurna dewa, ndak ada nang sadua awak tahu doh. Ada orang yang lebih tahu. Banyak kelebihan orang, ada lo kekurangan awak. Mangko awak ko bisa saling menutupi dan melengkapi. Nah, harilah jalan panjang nari. Intinya adalah kelanjutan terakhirnya, faman akhadahu akhadha bihazin wafirin. Sia yang meraja mendapatkan ilmu itu berarti dia mendapatkan keuntungan yang banyak. Semoga kita hamba Allah yang terus berjalan menuju arah yang lebih baik, tajago diri awak mendapatkan kebaikan yang banyak dengan awak tarik mulang kaji, dengan tarik baraja meningkatkan kualitas ibadah kita. Semoga kita dijago di Allah Subhanahu Wa Taala dan kemudian semakin rendah hati awak, tarasu awak makhluk yang berkekurangan, dan wa yakini Allah yang maha tahu, Allah yang maha segalanya. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Maha suci Engkau ya Allah, tidak ada kami punya ilmu doh kecuali apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Sesungguhnya Engkaulah yang maha mengetahui dan lagi maha mendengar. Demikian, fa'tabiru ya ulil absar la'alakum turhamun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.